Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Awal Tri Susanto, Jaka Suara, Andre William, dan Huda Khairuddin Akbar akan mempresentasikan tugas dari Bapak Tri, yaitu proses pembuatan minyak pelumas sintetik. Oke, sebelum pembahasan proses pembuatan minyak pelumas sintetik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah dan definisi pelumas sintetik. Pada awal tahun 1930, dari Indiana mengawali research tentang oli sintetik. Pengembangan dan produksi oli sintetik yang lebih serius dimulai oleh Jerman selama Perang Dunia II, di mana pada saat itu pelumas konvensional mereka mengental dan membeku di front timur dan menggagalkan rencana mereka untuk menyerang Uni Soviet. Saat mesin jet dikembangkan setelah perang, di mana telah diketahui bahwa pelumas konvensional tidak bertahan pada temperatur dan tekanan tinggi, maka pelumas sintetiklah yang digunakan dalam semua mesin jet militer. Kemudian di tahun 1960-an, sejarah berulang lagi dan cuaca dingin kembali memacu pengembangan oli sintetik ini, di mana pada saat itu tentara Amerika membutuhkan pelumas yang lebih baik untuk digunakan di Arktik dan Antartika. NASA spesifikasikan pelumas sintetik untuk digunakan pada semua pesawat ruang angkasa, termasuk pesawat terbang. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik. Pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin. Pelumas sintetik berbahan dasar campuran berbagai macam bahan kimia yang kuat di laboratorium. Minyak pelumas sintetik dibuat dari proses pencampuran minyak pelumas dasar yang berasal dari bahan sintetik atau bukan dari minyak bumi, ditambah dengan bahan aditif. Bahan aditif yang ditambahkan berfungsi untuk mengurangi gesekan dan melicinkan, menghambat korosi dan oksidasi dari reaktan atau kontaminan. Bahan aditif yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelumas antara lain zik dial fosfat atau ZDF. Biasanya juga mengandung kalsium yang berfungsi untuk melindungi dari kondisi di bawah tekanan yang ekstrim atau dalam situasi performan yang berat. Aditif ZZDP dan kalsium juga ditambahkan untuk melindungi pelumas motor dari gangguan oksidasi atau mencegah terbentuknya kotoran dan kerak. Beberapa aditif pelumas dapat mengurangi gesekan, ikatan dengan logam, atau memiliki sifat anti-aus. Minyak pelumas sintetik memiliki sifat lebih unggul dalam sifat alirnya dan stabilitas penguapannya. Berikutnya, bahan dasar pelumas sintetik. Bahan dasar pelumas sintetik yaitu polyester yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pelumas, khususnya pelumas sintetik mesin kendaraan yang memiliki berat molekul rendah. Polyalkoholefin adalah sebuah polimer yang dibuat dari polimerisasi alkoholefin, merupakan suatu alkena yang di ikatan rangkap karbon-karbon terletak di antara atom karbon. Salah satu bahan kimia yang banyak dipakai sebagai bahan dasar minyak pelumas sintetis adalah polyester. Tahap-tahap reaksi yang terjadi dalam pembuatan senyawa polyester yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pelumas sintetik adalah metanolosis, produksi asam parasetat, epoksidasi, dan hidrolisis. Adapun proses pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Plastik polietilena dipanaskan dengan menggunakan metode pirolisis, kemudian terbentuk suatu senyawa hidrokarbon cair yang memiliki bentuk mirip lilin. Yang kedua, sifat kimia senyawa hidrokarbon cair hasil pemanasan limbah plastik tersebut mirip dengan senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak mentah sehingga dapat diolah menjadi minyak pelumas.
Ketiga, proses selanjutnya adalah mengubah senyawa hidrokarbon cair menjadi pelumas dengan menggunakan metode hidroisomerisasi. Kemudian fungsi pelumas sintetik. Minyak pelumas atau oli berfungsi sebagai pelumas pada permukaan komponen yang saling bersentuhan. Dengan adanya pelumas, energi yang terbuang karena gesekan menjadi minimal. Dengan demikian, usia pakai komponen menjadi bertambah. Fungsi yang lain adalah sebagai pendingin dari efek panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar dan dari gesekan antara komponen. Pada saat mesin bekerja, gesekan terjadi berulang-ulang antara komponen mesin. Hal inilah yang dapat mengakibatkan keausan dan kerusakan pada bagian permukaan komponen. Minyak pelumas inilah yang kemudian berfungsi membuat permukaan antar komponen menjadi licin, sehingga gesekan langsung antar komponen mesin tersebut dapat dicegah. Besaran gesekan bisa menyebabkan mesin mengalami overheat, hingga macet atau menyebabkan kerusakan pada silinder, piston, klep, lahat, dan lainnya. Hal itu pun dapat mengakibatkan ketidakberesan pompa oli dan kebocoran saluran oli. Salah satu fungsi pelumas adalah mencegah korosi. Proses pembakaran normal akan menghasilkan air dan asam, dan ketika mesin telah dingin, bisa ditemukan dalam saluran mesin, sehingga pelumas mesin perlu ditambahkan dengan bahan penghambat korosi, yaitu campuran organik dari fosfor dan belerang, yang dapat mencegah kecenderungan pembakaran yang menyebabkan korosi pada permukaan logam, misalnya pada dinding silinder, dan mencegah kerusakan bantalan-bantalan utama, khususnya yang dibuat dari paduan timah dan perunggu. Sifat pelumas sintetik. Pelumas sintetik memiliki sifat-sifat yang lebih unggul dibandingkan dengan pelumas mineral. Nah, di sini ada tabel perbandingan sifat-sifat amsoil sintetik dan petroleum. Nah, di sini yang pertama keefektifan Heinz lubrikasi. Amsoil sintetik memiliki suhu 60 Fahrenheit sampai 400 Fahrenheit, sedangkan petroleum memiliki suhu 0 Fahrenheit sampai 3 Fahrenheit. Yang kedua ada tingkatan kekentalan setelah single sequence 64 jam. Di sini amsoil 9% dan petroleum 102 sampai 400%. Yang ketiga ada fluiditas pada suhu minus 40 Fahrenheit. Amsoil itu mengalir bebas, sedangkan petroleum itu padatan. Yang keempat volatilitas penguapan pada suhu 300 Fahrenheit selama 22 jam. Amsoil 1%, petroleum 28%. Yang kelima suhu bak mesin pada track test. Amsoil 240 Fahrenheit, petroleum 290 Fahrenheit. Titik nyala amsoil 470 Fahrenheit, petroleum 400 Fahrenheit. Konsumsi oli 50.000 ml tes, amsoil 42% kurang dari oli petroleum. Yang ke-8 krak atau endapan pada katup masuk PET jarak 50.000 mil, amsoil 32,1 gram, petroleum 75,5 gram. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pelumas sintetik. Yang pertama, lebih stabil pada temperatur tinggi. Yang kedua, mengontrol atau mencegah terjadinya endapan karbon pada mesin. Yang ketiga, sirkulasi lebih lancar pada waktu start pagi hari atau cuaca dingin. Yang keempat, melumasi dan melapisi metal lebih baik dan mencegah terjadi gesekan antar logam yang berakibat kerusakan mesin. Yang kelima, tahan terhadap perubahan atau oksidasi sehingga lebih tahan lama sehingga lebih ekonomis dan efisien. Yang keenam, mengurangi terjadinya gesekan, meningkatkan tenaga dan mesin lebih dingin. Yang ketujuh, mengandung deterjen yang lebih baik untuk membersihkan mesin dari kerak. Selain memiliki beberapa keunggulan, pelumas sintetik juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yang pertama, harga jual pelumas sintetik lebih mahal dibandingkan pelumas mineral. Hal ini dikarenakan proses pembuatan pelumas sintetik lebih mahal dibandingkan pelumas mineral. Yang kedua, pelumas sintetik kurang cocok digunakan pada mesin berteknologi lama dan mesin sepeda motor. Buffon menyatakan penggunaan pelumas sintetik pada mesin berteknologi lama menjadi boros dan mesin menjadi kasar karena pada mesin tersebut celah antar komponen biasanya sangat besar atau renggang sehingga pelumas dapat ikut masuk ke ruang pembakaran dan ikut terbakar sehingga pelumas cepat habis dan knalpot berasap. Bila mengisi pelumas full sintetik yang khusus bukan untuk sepeda motor bisa menyebabkan plat
kopling slip karena terlalu licinnya pelumas sintetis. Dampaknya, tenaga mesin jadi berkurang karena cengkraman antara plat kopling berkurang. Tenaga mesin akan terasa berat. Untuk aplikasi pelumas sintetik, daya lumas oli sintetik ini juga bisa 3 kali lipat lebih jauh dibandingkan pelumas biasa. Umumnya bisa aman hingga 12.000 km. Sedangkan pelumas bahan mineral hanya tahan sekitar 4.000 km dan semi sintetik 6.000 km. Pelumas sintetik ini sangat baik digunakan untuk pelumas racing. Pelumas racing biasanya diformulasi khusus dengan menggunakan bahan dasar pelumas base oil sintetik bermutu tinggi dan paket aditif khusus yang memberikan daya detergensi, despesansi, antioksidan, anti-rust, dan anti-wear yang amat tinggi guna memberikan perlindungan prima terhadap keausan, scruffing, baret, dan seuredan menjaga mesin selalu prima meskipun dalam kondisi berat. Oli sintetik sangat baik untuk mobil sedan atau sport keluaran tahun 2000 ke atas. Begitu pula untuk mobil tua, tetapi untuk mesin tua pemakaian olinya akan boros dan suara mesin agak kasar karena pada umumnya oli sintetik berkarakter seperti SAE 10W40 lebih encer pada suhu mesin panas. Bagi mesin mobil produksi terbaru dari tahun 2003 ke atas, oli 100% full sintetik semakin diperlukan karena mesin-mesin baru produksi Jepang, AS, dan Eropa memakai mesin toleransi semakin akurat atau presisi. Untuk itu, mesin mobil itu perlu pelumas yang kadar kentalnya SAE lebih encer antara 10W40, 10W50, 15W40, ataupun 20W50 bagi mesin lama. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Dari hasil presentasi tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa oli sintetis itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihannya, dia tahan iklim yang ekstrim, tahan korosi. Untuk kekurangannya, dia harganya lebih mahal karena proses pembuatannya juga lebih mahal. Oke, mungkin sebelum saya tutup, ini kami akan menyajikan video bagaimana cara pembuatan oli sintetis. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Tahap pertama, bahan mentah yang datang dengan kereta lalu disimpan dalam tangki berukuran besar. Tangki ini juga berfungsi sebagai mixer atau mencampur adonan untuk menghasilkan oli yang siap isi. Saat dikunjungi, pabrik sedang memproduksi oli top 1 tipe HP plus 10W40. Truck in the tanks, then move it into like a blender. These are also the blenders, so we can make large batches. Sementara oli diolah, kaleng kosong dikirim vendor dikumpulkan di dalam gudang. Lalu dimasukkan ke dalam ban berjalan untuk diproses dan diisi oli. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan kaleng ke mesin filler yang bisa mengisi hingga 325 kaleng per menit atau sekitar 19.500 kaleng per jam. Proses ini terintegrasi dengan mesin yang sekaligus menutup dan menyegel kaleng. Selanjutnya, kaleng tersebut melewati mesin jet coat untuk diberikan batch number. Right on top right here, so that's what this machine is doing, is writing the batch number. Right? So it's putting the jet code on the top right there.
Nomor ini akan menjadi identitas oli tersebut, misalnya kapan diproduksi, jam berapa, dan bagaimana kualitas bahan mentah dan aditif yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah packaging. Deretan kaleng tersebut otomatis tersusun untuk dimasukkan ke kardus dengan mesin. Kardus ini berisi total 24 kaleng. Nantinya, ada pekerja yang memasukkan kartu untuk catatan interval penggantian oli. Proses ini melewati ban berjalan yang berfungsi sekaligus sebagai timbangan. Tujuannya, memastikan semua customer top one mendapatkan isi yang sama banyak. Apabila ada kardus yang isinya kurang dari 24 kaleng, maka sensor akan membaca lalu memerintahkan mesin untuk mendorong kardus tersebut keluar dari jalur produksi. Pastinya untuk diisi kembali. Canggih kan? Lalu, pekerja akan menyusun kardus berisi oli dalam tumpukan sebanyak 5 tingkat di atas rak kayu. Barulah setelah itu mesin membungkusnya dengan plastik untuk siap didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Dari gudang logistik, rata-rata oli hanya bertahan paling lama 3 hari. Untuk setelah itu didistribusikan ke seluruh penjuru dunia. Tumpukan kardus ini akan dimasukkan ke dalam kontainer, kira-kira melakukan pengiriman sekitar 100 kontainer per minggu, dan untuk Indonesia sekitar 25 kontainer per minggu, tergantung permintaan. Pengirimannya ke kota pelabuhan seperti Medan, Surabaya, dan Jakarta. Demi menjaga kualitas, setidaknya ada 3 kali tahap quality control sebelum oli siap dikirim. All the raw materials, arriving, these guys have a sample of the raw material and they look at it in all the machines and they make sure it's the right base oil and it's in the right range, it meets all the specifications. Then these guys have instructions on the blend to the blenders. These guys instruct the blenders, then they look at a sample after the blend is made and made sure, yes, this is what it's supposed to be, it meets all the specifications. Then again, it's moved from a blender to a filling line, it's looked at again. So everything that leaves here is looked at 3 times in the laboratory and made sure it meets all the specifications and the quality is exactly what we say it is. Yeah, it's consistent, it's the same. Serunya lagi, tak sekedar membuka rahasia apa saja sih di balik tiap kaleng oli, Top One pun mempunyai program khusus untuk konsumen di Indonesia loh. Pada saat melihat jalur produksi, Sydney langsung mengambil salah satu kaleng seri HP Plus dengan SAE 10W40. Kaleng ini ditandatangani, lalu nanti konsumen yang beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar $1.000. Nah, bagi kalian yang ingin membeli, lihat dulu nih ciri-ciri tanda tangan berikut ini. Sisi bagian bawah ditandatangani oleh Mike Ryan, salah satu pembalap yang disponsori Top One dengan tulisan Happy Halloween. Lalu, di bagian atas yang berwarna emas ada paraf dari tim otomotif. Berikutnya, paraf dari Sydney, Karen, dan Timothy Ryan, Business Development Director, dan Daniel DeRocco, Sales Manager Top One Oil USA. Jadi, pastikan nanti cari kaleng beruntung ini saat ingin ganti oli ya.